Bayangkan kamu menjadi seorang pemimpin. Di saat negara yang kamu pimpin hampir hancur oleh perang saudara, masyarakat terpecah, kepercayaan menurun, dan setiap keputusan bisa menentukan masa depan bangsa. Di situasi seperti itu, bagaimana sih seharusnya seorang pemimpin bertindak? Halo, aku Cahaya Karisma. Di video ini aku akan membahas mengenai gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Secara khusus, aku akan fokus pada gaya kepemimpinan demokratis, yang menjadi gaya paling menonjol dalam cara Abraham Lincoln memimpin Amerika Serikat pada masa itu. Abraham Lincoln memimpin Amerika Serikat pada masa Perang Saudara, saat negara terpecah antara pihak utara dan selatan. Tantangan terbesarnya bukan hanya memenangkan perang, tetapi juga menjaga persatuan negara dan menentukan arah masa depan Amerika. Dalam kondisi penuh tekanan seperti inilah, cara seorang pemimpin mengambil keputusan menjadi sangat menentukan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya ini cenderung lebih terbuka terhadap pendapat, mau mendengarkan kritik, dan juga tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dan inilah yang sangat terlihat dari cara Abraham Lincoln dalam memimpin Amerika Serikat. Salah satu bukti paling kuat dari gaya kepemimpinan demokratis Lincoln adalah cara ia dalam menyusun kabinetnya. Lincoln justru memilih orang-orang dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antaranya merupakan rival politiknya sendiri. Ia percaya bahwa keputusan terbaik lahir dari perbedaan sudut pandang, bukan dari satu suara saja. Dalam menghadapi keputusan besar seperti strategi perang dan penghapusan perbudakan, Lincoln tidak bertindak secara gegabah. Ia mendengarkan masukan dari para penasehatnya, mempertimbangkan resiko, dan juga mengambil keputusan melalui diskusi yang matang. Gaya kepemimpinan demokratis ini menciptakan suatu kepercayaan, baik dari tim pemerintahan maupun dari masyarakat. Keputusan yang diambil pun menjadi lebih kuat karena didasarkan pada pertimbangan bersama, bukan sekedar kekuasaan pribadi saja. Di tengah perang dan perpecahan, Abraham Lincoln memilih untuk tidak memimpin dengan suatu paksaan. Ia memimpin dengan mendengarkan, memberi ruang bagi perbedaan, dan mempercayai proses bersama. Dari perjalanan kepemimpinan Abraham Lincoln, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan tidak selalu tentang siapa yang paling berkuasa atau paling banyak didengar. Lincoln menunjukkan bahwa di tengah krisis dan perbedaan, seorang pemimpin justru perlu memberi ruang, mendengarkan lebih banyak, dan juga mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang. Gaya kepemimpinan demokratis inilah yang kemudian memungkinkan lahirnya perubahan besar yang bersifat transformasional, bukan karena paksaan tetapi karena kepercayaan. Dan mungkin itulah esensi kepemimpinan yang relevan sampai hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sekian pembahasan dari aku Karisma, semoga bermanfaat.